bersama-sama pembicara kita pada hari ini, Bang Dik Doang. Kepala LKPP, Pak. Masya Allah. Terima kasih ya. Oke, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk pembicara kita pada hari ini, Bang Dik Doang ya, luar biasa ya. Saya. Ya, semangat paginya terus. Karena kita sudah kehadiran, Betul. Sekarang kita juga akan kembali dihibur oleh Persembahan cinta cinta dari LKPPB. dari APP. Jadi ini nama bandnya Adalah Jumbo and Friends. Jumbo and Friends. Ya. Tadinya mau duo Jumbo, tapi kan takut Ya. gimana gitu ya. Jadi mungkin para tamu undangan sekalian sudah tahu kenapa namanya mereka menamai bandnya itu Jumbo and Friends. Jumbo and Friends. Jadi dapatkan tiket dan kaset dan CD-nya. Kaset asli ya. Betul sekali. Betul. Kita saksikan segera Jumbo and Friends. Baik, satu buah lagu lagi dari kami. Inikah Cinta. Yang bisa nyanyi boleh nyanyi bersama-sama ya. Awal jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Coba mendekatinya, bertatap wajahnya. Oh, dia sungguh mempesona. Aku menyapanya dengan hati hijau, bercanda tawa dengan dirinya. Apa yang kurasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, oh ini kau cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, oh ini kau cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Jumpa dia berikutnya, suasana berbeda, getaran itu masih ada. Ingin ku menggantinya, bertatap wajahnya. Dia sungguh mempesona. Aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Apa yang kurasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa. Ingin selalu bersama dalam segala suasana. Nyanyi semuanya ya. Dan namanya cinta, oh ini kau cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, oh ini kau cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya.
misal mau ada acara hajatan, gak usah jauh-jauh panggil LKPP, banyak talentanya Lengkap di sini ya, Lengkap betul ada. sekali. Oke, kita juga nggak lupa mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman kita Rini Handriani Dari BUK, dari WLP. ada orangnya? Oh di luar ya. Oh, di luar. Kami doakan semoga panjang umur, Panjang selalu umur, sehat berkahi selalu. dan bertambah kebermanfaatan hidupnya. Amin, amin, amin. Wah, kita ngeliat ya, coba. Sebelum kita ke acara puncak kita nih, kita mau tes lagi nih ya. Ya. Penonton semua yang di sini, hadirin semua di sini. Mungkin Bang Dik Doang ini tidak asing dengan lagu ini nih. Ya betul, tidak asing lagi. Ya kita tes lagi ya. Book lovers. Kurang kencang. Kita tes perbagian aja ya. Gimana? Dia Sudah ada pembicaranya. udah disuguhi lagu-lagu cinta ya. Udah disuguhi cantik-cantik. Personelnya juga. Bintang tamu udah dateng ya. Sekali lagi kita sapa. Book lovers. Kalau yang di belakang pakai gerakan. Gimana? Jadi begini, banyak baca, banyak tahu, istimewa. Boleh kita undang ke depan kali gak, Mel? Ada. Mungkin ya, lanjut ya. Book lovers. Banyak baca, banyak tahu, istimewa. Luar biasa sekali. Oke, jadi nggak perlu menunda-nunda lagi. Kita akan masuk ke acara spesial hari ini. Spesial untuk para hadirin di tempat ini. Sistem Informasi mempersembahkan acara talk show bersama dua orang yang luar biasa. Untuk lebih lanjutnya, kita mau panggilkan. Ini. Kita mau panggilkan moderator ternama kita dari Sistem Informasi LKPP yang juga merupakan Kepala Subbagian Data dan Informasi, Mas Andi Watanto. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, Mas Andi fansnya banyak juga ya. Ya, tapi apakah masih tampak keren ketika kita sandingkan dengan Bang Dik Doang? Ya, tanpa menunda lagi, kita akan undang narasumber kita atau pembicara kita hari ini, dikenal sebagai penyanyi, betul kan Ya. ya Bang ya? Penyanyi ya Bang ya? MC juga, Betul. iklan juga ya? Iya, Makanya tadi iklan lagu juga. itu tuh kita ambil dari, terinspirasi dari iklannya Bang Dik. Betul, betul. Generasi 90-an pasti tahu, 80-90 pasti tahu. Oh iya, komentator bola juga. Oh iya. Nah, luar biasa ya, multi talenta sekali ya. Nah, siapa beliau? Tapi ada yang sudah tahu belum nama panjangnya siapa? Tadi saya udah janji yang mau kasih tahu siapa nama panjangnya. Tapi sudah ada yang tahu? Kasih hadiah deh sama panitia kalau ada yang tahu. Tidak ada ya. Jadi nama Bang Dik Doang ini, saya juga nggak tahu kenapa dipanggilnya Bang Dik ya. Nanti kita tanyakan bareng-bareng. Jadi namanya mirip-mirip ini, kayak Komuter lain. Panjang. Aja. Yang mau nyatet bawa pulpen silakan ya. Nama Bang Dik Doang ini Aslinya Raden Rizky Mulyawan Kertanegara Hayang Denada Kusuma. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi mungkin kita semua penasaran kenapa dipanggilnya Bang Dik gitu ya, Dik Doang. Oke, tanpa menunda berlama-lama lagi, mari Langsung kita aja sambut semuanya. dengan tepuk tangan yang meriah Bang Dik Doang. Gak kalah kan? Gak kalah kan? Gimana Bang? Gak kalah ya? Penampilan? Enggak lah. Meskipun dengan nemtek ya Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, book lovers. Selamat pagi book lovers. Mungkin sebelum nanti apa? Saya panggilnya apa nih? Bang Dik Doang atau Dik Doang saja Pak? Oh, Om Ganteng. Pengennya dipanggil Om Ganteng book lovers. Mungkin yang book lovers perempuan setuju ya? Om Ganteng katanya ini. Baik, mungkin sebelum lanjut panjang lebar Om Ganteng nih. Kenapa sih namanya yang panjang tadi bisa langsung jadi Dik Doang gitu? Itu ceritanya gimana Bang?
Aku mau nyapa dulu ya. Oke, silakan. Sambil berdiri boleh. Fotonya sudah. Ya, Books Lover, aku ingin mengucap salam. Salam itu nama Allah ya, yang maha mensejahterakan. Saya ingin mendoakan Anda agar hidupnya sejahtera. Sejahtera itu ibarat pohon yang tumbuh tidak jauh dari sungai. Yang lain rontok kekeringan, tapi kamu selalu berbuah, meneduhkan, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Tapi saya harus memastikan bahwa yang menjawab salam saya ini orang yang beriman. Amin. Saya mau tanya dulu, apakah Anda beriman ya? Oke, kita tes dulu. Kita tes dulu. Saya mau nanya ya, tolong dijawab. Kalau Anda beriman pasti benar jawab. Allah ada berapa? Ini tanda ya bahwa terkikis keimanannya. Saya ulang 2 kali. Tuhan ada berapa? Oke, saya ingin bertukar kabar aja. Iman itu mengiyakan secara hati, mengucapkan secara lisan, dan melakukan secara perbuatan. Jadi kalau saya tanya, Allah ada berapa? Jawabannya 1. Paham? Bukan gini, 1. Mengerti? Saya ulangi lagi. Allah ada berapa? 1. Yes. Gak semua ya, masih ada yang lipat. Anda menyebutnya Allah, terserah ya. Tuhan ada berapa? 1. Masih ada yang begini. Sekali lagi ya. Kalau saya tanya, Tuhan ada berapa? Jawabnya 1. Suatu hari mulut kita tidak lagi bisa berbicara, tangan kita yang menjawab. Oke. Sekarang mumpung bisa berbicara, kedua-duanya seirama. Oke. Allah ada berapa? 1. Tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Ini soalnya tema kita perpustakaan. Kita belajar Iqra. Dengan begini saya tahu terlalu banyak orang Islam yang mengaku beriman, mengucap juga keimanan, tapi perbuatannya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Digdong itu dari SMP. Sebelum saya mengenal diri saya sendiri, apalagi kalau berpikir untuk terkenal itu tidak. Oke. Lalu nama saya panjang, Raden Rizky Mulyawan Kartanegara dari Kusuma Urip Pancenan dan Kutu Bokir. Disimpel menjadi Dik doang. Tapi ketika saya punya anak didik, tidak mungkin dia memanggil saya Dik. Lalu saya ganti lagi nama saya menjadi Om Ganteng. Sebentar Pak, kita belajar ikhlas ya. Saya minta PKBP semuanya dengan ikhlas mengatakan selamat pagi Om Ganteng. 1, 2, 3. Oke ya, 1, 2, 3. Cakep, kayak anak banget ya. Oke. Ada Pak kepala ini Pak. Ini Bapak luar biasa ya. Iya Pak. Saat 2 vokalis tadi nyanyi, matanya nggak berkedip melihat yang pojok. Lihat vokalisnya ya. Ternyata kita satu tipe Pak. Saya kan lihat yang laki. Wah mungkin yang itu, yang perempuan baju hitam-hitam. Wah ya. Itu Pak, profil kepala kami Pak. Jadi Iya. kita cukup humble, cukup dengan rekan-rekan semua. Kalau dia adalah wali Allah, dia tidak perlu pakai jubah. Bahkan dia melenyapkan dirinya sendiri, bahkan mau menghinakan dirinya. Karena kalau dia ketahuan wali Allah, semua orang memuja dia. Begitulah sikapnya kekasih Allah. Tepuk tangan buat dia. Paham Pak? Kalau nanya profesi ini, sebenarnya profesinya apa sih? Tadi kan ada katanya presenter, Oke, good Pak. ada menyanyi, ada dulu katanya kuliah di IKJ ya nih. Nah, IKJ tahu? nggak tahu nih, kayaknya agak aneh nih mesti ini. Institut Kelainan Jiwa. Oh, berarti kita salah mengundang beliau ke sini Pak. Salah ini kayaknya. Atau jangan nanti kita setelah keluar lulusan IKJ semua nih. Oke nih, apa nih sebenarnya profesi yang ditekuni Gini. Om Ganteng deh? Usia saya 48. Oke. Keinginan saya banyak ditanya oleh wartawan seperti Anda. Oke. Anda ini ketahuan orang cerdas. Oke, terima kasih Om. Pasti excellent 4 ya. Oh, eselon 7. Gini, usia saya 48. Saya banyak ditanya itu. Saya jawab hanya begini.
keinginan saya sekarang tidak lagi memiliki keinginan. Karena saya takut kalau saya punya keinginan dan itu bukan keinginan Allah, untuk apa? Jadi saya minta Allah jadikanlah aku kendaraanmu, perjalankanlah hidupku, pasti semuanya akan lancar, baik, dan mendapatkan keberkahan itu. Amin. Tepuk tangan ini nggak mau pakai ulang nih. Ulang ya. Kayak KBB tua. Konsentrasi semuanya. Tangannya jangan terlalu dilipat-lipat. Ciri khas cowok yang gampang stroke ya, tangannya begitu. Serius Pak, serius. Saya belajar ikro. Biasa aja. Tepuk sekali. Nah, kelihatan kan nggak kompak ya? Oh iya. Sekali lagi ya. Tepuk sekali. Ini. Tepuk 2 kali. Nice. Tepuk setengah. Ini ketahuan nih Pak, karyawan Bapak gampang terprovokasi. Kalau setengah niatkan aja ya. Niatkan aja tapi tidak jadi, lalu dengan benih yang ikhlas suarakan. Direm ya. Direm ya, oke. Kita belajar ngerem dalam kehidupan. Oke? Konsentrasi. Tepuk setengah. Kurang. Kita belajar ikhlas dari yang sederhana aja lah. Tepuk setengah. Tepuk 1,5. Tepuk 3,5. Saya udah, sekarang saya udah bisa nuduh. Mereka anak PAUD memang. Oh begitu. Tadi baru kaya, sekarang ya. Oke, berarti harus ditinjau ulang semua nih, Pak. Iya, harus seirama dulu. Oke. Harus seirama dulu. Ingin berbuat baik kan harusnya berjamaah. Oh, oke. Aktivitas sekarang apa nih? Katanya punya itu apa? Kandang jurang doang atau gitu. Itu sebenarnya apa sih? Oke, kandang adalah interpretasi manusia yang keliru memandang cinta. Cinta itu harusnya bebas dan dalam arti yang positif. Kalau orang suka burung, dia kadang-kadang membeli dan mengandangi. Apapun sangkarnya, dikasih makan, dikasih minum, tanyalah, mau apa kamu burung? Pasti jawabannya ingin bebas. Maka saya tanamkan kepada anak-anak yang di sana, tanamlah sebiji, lalu sirami, tumbuh batang, daunnya lebat, dan burung akan datang dengan sendirinya. Maka sabda Rasulullah mengatakan, apa yang kau khawatirkan terhadap burung-burung itu? Setiap kali musim panen tiba, dia tinggal memetik hasil. Ketika musim kemarau berkepanjangan, dia tinggal menukik di lautan, ikan-ikan sudah terkenang di permukaan laut. Jadi karena ego kita kandangin, lalu kotorannya mengering, terjadi flu burung, kita tembakin unggas, tidak terjadi keseimbangan. Seimbang ini akan melahirkan leluasa dalam bergerak, dan leluasa dalam bergerak akan melahirkan hidup yang wajar. Sekarang kita hidup tidak dalam kewajaran. Oke. Kita berikan aplaus buat Om Ganteng. Itu baru kandang ya. Baru kandang. Kalau jurang itu memang ada jurang dan tinggal di jurang bangun, tapi jurang itu ayat tetangga. Dia memisahkan jarak antara miskin dan kaya. Beda agama. Saya kepingin sebagai seorang mukmin tidak akan melantas membangun sebuah masjid di situ. Cukup ada mushola. Tapi biar orang lain, agama lain mencicipi rasanya nikmat seorang mukminin dan mukminah di situ. Dan kita pelajari apapun di situ, seni dan semuanya free di situ. Kita pakai gunakan biayanya dengan subsidi silang. Dan doang itu memang kelihatan nama saya, tapi kalau dibuang NK-nya kan jadi doa. Okay. Doa itu kan berhadapan hati dengan Allah. Saya benar-benar memperjalankan kandang jurang doang itu head to head dengan Allah. Pondasinya atas nama cinta, manajemennya kalbu ilahiyah, dan manajernya tanpa rekspasi aku pilih Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan semuanya. Itu sebenarnya sebuah sekolah atau sebuah tempat mungkin teman-teman mencurahkan talenta atau bakar. Sekolah itu tempat mengasah, dan mengasah itu tidak harus di sekolah. Ki Hajar Dewantara menemukan tempat belajar namanya taman siswa. Karena dia mampu melihat iklim Nusantara yang tropis. Maka orang boleh belajar di bawah pohon. Ingat loh, dalam ilmu marifat, setiap pohon yang tumbuh merindangi manusia yang di bawahnya, itu setiap helainya ada 7 malaikat tumbuh untuk setiap pohon yang ada daun, dan dia tumbuh dalam setiap wujudnya. Jadi malaikat, malai untuk jamaknya malaka, itu kurir.
bahasa Indonesia sang penyampai. Jadi kalau kita iman kepada Allah, kedua kan iman kepada malaikat. Kita tuh tanpa jarak sebenarnya dengan yang namanya kurir. Tapi kan kita udah masuk ke ruang dinding, ketika masuk penjajah membawa ideologi bernama school, mereka udah tersekat dalam ruang dan dinding. Mereka jangan kita pernah berharap bahwa dia akan menjaga semesta. Mereka tidak pernah bersentuhan lagi. Kandang Jorang Doang itu mengembalikan ke fitrahnya. Dan di sana bukan sekolah, tapi tempat main. Dan siapa bilang main itu bukan belajar? Main itu sebuah aktivitas yang dilakukan dengan sukacita, dengan passion, dengan gairah. Cuma ujungnya kita tidak tahu baik atau menjadi buruk. Maka ada hal yang banyak harus kita lakukan. Pertama, harus menjadi orang yang soleh dan soleha. Gurunya harus soleh dan soleha. Yang dimakannya harus halal thayyiban. Dan lingkungannya harus baik. Sakinah, mawaddah, warahmah, dan seterusnya. Menarik sekali nih dari Om Ganteng. Ini saya di catatan ada gini nih, siapapun kan boleh bergabung nih di Kampung Jurang tadi. Oh, enggak semua, Mas. Oh, enggak semua. Yang mati nggak boleh. Oke. Siap. Tapi kalau di catatan ini ada satu syarat ini, tidak membuang sampah sembarangan. Ada dua sebenarnya. Ada dua. Oke. Yang satu jangan buang sampah sembarangan, yang kedua jangan pindah agama. Oh begitu. Jadi kalau di kita kan Tuan, Pak Kepala KPP itu juga membudayakan yang namanya human capital. Jadi kita dibiasakan untuk ketika sudah melakukan kegiatan, apakah itu rapat atau apa, mulai dari hal kecil lah, sampah-sampah bekas kita makan atau piring-piring atau apa yang kita mulai beresin sendiri tanpa harus menunggu bantuan orang lain. Meskipun ada OB di sini. Ya bagi saya simpel sih ya, surga itu tempat yang bersih ya. Kalau kita mau tahu kita ini penduduk surga atau bukan, lihat aja kepribadian kita. Kalau kita sering buang sampah sembarangan, tandanya kita bukan penghuninya. Ini jujur ya, saya pernah ke surga dan saya melihat itu. Kalau kalian nggak percaya, kalian mati dulu. Terus sampai di sana, oh ternyata bener, lo WA gue. Oke, mungkin sekilas tentang Biduang mungkin itu Bapak sekalian. Jadi sekilas tentang Biduang lah, sesuai tema kita hari ini, Om Ganteng ini kan dalam rangka peresmian perpustakaan ini kita mau ngobrolin tentang apa, kerja cerdas ya. Oke, jadi kan kebetulan teman-teman di semua ini adalah teman-teman di LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Jadi kita istilahnya kalau di sini kita buat aturan main nih buat teman-teman di pemerintah itu kalau mau beli barang jasa itu yang benar gimana sih, kita bantu mereka, kita berikan apa, bimbingan, ya kita dampingi lah dan mereka melakukan itu supaya ya kan kalau di Om Ganteng tahu lah kan mungkin banyak kasus korupsi ini kan di bidang pengadaan ini. Kalau KPK yang ditangkepin itu kan semua kan main di pengadaan barang jasa. Nah, kita semua teman-teman ini kerja di bidang itu. Kita di LKPP seperti itu ya. Jadi kita angkat tema kerja cerdas ini dengan harapan tadi kita bisa membawa apa, visi misi organisasi lah ke depan. Oke, jadi mungkin supaya ini ngobrolnya asik, selama kurang lebih berapa jam ke depan ini? Oh bebas. Bebas ya. Jadi gini. Saya nggak pernah bekerja hari ini bekerja terus jam berapa kemana enggak. Saya cukup 1 hari 1 pekerjaan. Oke. Siap. Jadi bagus sekalian supaya apa? Terpuaskan dengan Om Ganteng. Karena kalau saya di sini Kalimatnya jangan begitu ya. Karena di depan barusan ada kamar mandi, kalau nggak terpuaskan ke situ aja. Jangan ke sana. tolong kameramen nanti kalau saya jangan ada ini ya, satu aja. Kalau bersebelahan berdua kelihatan itu nanti apa? Nggak level nanti. Jadi mungkin apa untuk 1,5 jam ke depan waktu saya serahkan ke Om Ganteng ini di sebelah saya. Ya nggak apa-apa. Oh di sini. Oke deh. Kita nanti di luar kita ngomong ya, ya tahu lah. Bagi-bagi ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, book lovers, langsung saja kita dengerin obrolan Om Ganteng ini tentang kerja cerdas itu seperti apa sih. Silakan Om Ganteng, kita berikan aplaus buat Om Ganteng. Oke teman-teman, dengan kerendahan hati, kalau merasa ada yang kosong di depan, nggak ada salahnya kamu maju ke depan. Jadilah orang yang terdepan. Ayo silakan teman-teman. Ayo. Udah yang minta Om Ganteng ini, jarang-jarang ada Om Ganteng yang KPP ini.
Ayo, silakan. Ini mohon izin ya, di sofa ada 2. Boleh Pak, mereka duduk di sini. Ayo, Bu Ira, silakan Bu Ira. Boleh Bu, coba Bu. Teman-teman ada yang berani duduk di sini? Enggak, karena saya sadar kamera. Kalau kamera melihat bangku yang kosong, kelihatan banget kalau ini ruangannya tak terisi penuh dan kalian tidak antusias. Ini nggak ada yang berani ya di depan. Bunda, boleh bunda, berdua. Ya, ya. Satu orang lagi boleh bunda. Pak Fani. Arif. Pak Fani, saya undang ke depan. Boleh ada yang mau maju di depan di sini, bunda. Siapa yang mau di depan? Yang paling belakang saya undang ke depan. Oke. Di sini berarti ada 3 orang kosong. Boleh yang paling belakang, yang perempuan? Di sini ada 2 orang, ada 2 orang. Oke, tepuk tangan semuanya yang ikhlas. Kurang ikhlas ya. Kurang ikhlas ya, saya lihat ya. Kalau saya bilang tepuk tangan yang ikhlas, itu bonusnya keras ya. Tapi kalau saya bilang tepuk tangan yang keras, belum tentu Anda ikhlas. Tepuk tangan yang ikhlas. Suaranya sekarang tambahin. Pakai suara. Ini bertanda bahwa malaikat pun hadir. Oke, ini apa? HP. Ulangi lagi, ini apa? Kita udah mulai ngomongin kerja cerdas tuh. Ini apa? HP. Kamu ingin menghubungi klien apapun, orang terkasih harus punya nomornya, iya atau tidak? Dulu ibuku tidak punya HP, apalagi BB. Dia ingin menghubungi saya di kala TK Halimun di Menteng Atas dekat Kalimalang. Dia menanyakan hatinya. Ini yang terjadi Pak. Lalu dia ngomong sama suami, Pak, kayaknya di doang nih kesorean, tolong dikunjungi deh di perapatan jalan. Demi Allah saya sedang tertabrak loh Pak. Itu nyata. Sekarang apa ini tadi? Ini apa? Canggih mana, HP atau hati? Udah, sekarang kalau kamu mau menilai kamu cerdas atau tidak, saat lagi begini kamu masih megang HP. Sebentar, biar gimana pun temanya kerja cerdas, ini dalam rangka peresmian perpustakaan. Apa sih gunanya perpustakaan? Loh, kita bisa baca di Google. Ini terlalu nekat kita buka perpustakaan. Jadi sekali lagi, Yang undang orang perpustakaan. loh iya, nanti kita akan tarik ke situ. Jadi mohon dengan amat sangat, terlalu banyak perempuan menggunakan HP-nya daripada hatinya. Udah, aku tidak ingin menyinggung perasaanmu ya. Aku ini tercipta dari tanah bernama Adam, dari sesuatu yang kotor, berdebu. Ketika dia menjadi manusia yang mulia, tahu nggak Bunda? Bunda itu baru tercipta dengan kehati-hatian. Dari tulang rusuk kanan bagian atas itu Bunda tercipta. Jadi manusia yang paling sempurna sesungguhnya itu perempuan. Kalau harus dibanding-bandingin. Loh iya, bayangin. Kita kan selalu menduga bahwa Tuhan itu laki, Tuhan itu perempuan. No. Sifat pertamanya itu Rahman dan Rahim. Kasih sayang yang ada di ibunda kita. Baru dia Aziz, ia Jabar. Jadi sesungguhnya perempuan itu tercipta dari kehati-hatian. Dan apa mujizatnya perempuan itu? Kelembutan hati. Loh, ini penting Pak, biar Bapak bisa menilai mau menerima yang perempuan atau menerima yang laki.
Coba kamu maju ke depan. Saya harus interaksi ya. Bunda maju ke depan. Penghulunya siapkan. Saya carikan kamu yang montok. Enggak. Ini karena malaikat hadir. Begitu ngomong montok dia nggak seneng. Sound engineer-nya di mana sound engineer? Kita belum berkenalan dan belum berdamai. Udah nggak bohong lagi kan? Udah nggak ya? Baik, tolong bantu saya. Mana yang laki, mana yang perempuan? Saya tanya dulu. Yang laki yang mana, tunjuk semuanya dengan jari. Good boy. Yang perempuan yang mana? Kenapa kau bilang dia laki? Saya salah menduga dari bapak. Saya pikir lihat perempuan, ternyata lihat laki dia. Bantu saya. Kenapa kamu bilang dia laki? Oke, tunjuk tangan. Interaksi. Jenggotan, good boy. Apa lagi? Jakun. Good boy. Nice. Terima kasih ya Bunda ya. Kenapa dia disebut perempuan? Apa? Berhijab terus? Dandan. Kalian selalu melihat orang dari kasat mata. Dia dibilang laki karena banyak unsur maskulin. Sebentar, saya belajar banyak tentang manusia. Jangan dipikir orang kacamata itu katro ya. Ternyata begitu nikah, dia lebih buas. Serius siapa yang kacamata itu? Beda, ini variasi. Kalau dia kan kacamatanya permanen. Kamu melihat dia karena banyak harusnya unsur ini. Lihat dulu. Ismail, laki atau perempuan Bunda? Laki. Laki-laki. Feminim atau maskulin? Maskulin. Lalu dia nangis, manja, minta air. Berubah menjadi apa yang maskulin itu? Manja. Tapi nggak feminin juga sih. Nah, kita harus lempeng aja yang simpel-simpel aja Bunda. Apa laki-laki nggak pernah menangis? Cuma yang simpel aja. Ismail itu laki atau perempuan? Laki-laki. Feminim atau maskulin? Maskulin. Tiba-tiba dia jadi manja, menangis, berubah jadi apa? Maskulin. Yang maskulin itu berubah jadi apa? Perempuan. Berubah, nggak apa-apa. Bapak ngeliatnya jangan begitu dong Pak. Kamu bisa lihat ke arah mana? Berubah menjadi feminim. Siti Hajar laki atau perempuan? Maskulin atau feminim? Feminim. Tiba-tiba dia merubah menjadi maskulin. Batu yang cadas dihentakkan. Keluar apa? Air. Air itu habis nggak sampai sekarang? Tidak. Orang yang haji dan umroh itu gratis atau beli? Untuk dapetin air. Ketika manusia terbebas dari tubuh jasadnya, dia bisa sukses untuk bekerja. Oke, terlalu jauh contohnya. Wali kotanya Surabaya, laki atau perempuan? Perempuan. Namanya siapa? Ibu Risma. Maskulin atau feminin? Feminin. Tiba-tiba dia berubah menjadi maskulin. Doli. Kalau Doli jangan begitu. Doli, tempat pelacuran. Ya. Hancur nggak? Hancur. Hilang nggak? Hilang. Sebelumnya ada nggak wali kota di Surabaya yang perempuan?
Setahu saya sih belum. Kamu lihat, Bu Risma itu berhasil keluar dari tubuh jasadnya. Dia tetap feminim, tapi kalau bekerja dia bisa maskulin. Oke, politik sudah selesai. Jokowi sama Prabowo gagah mana? Gagah mana? Jawab. Tolong diedit Mas ini. Sekali lagi, gagah mana? Yang menang siapa? Oke, kamu sudah paham. Tolong yang laki, jangan selalu berwibawa. Jangan selalu kamu beranggapan diri kamu laki. Kamu juga harus punya unsur feminim. Loh, sebentar, Rasulullah itu dikenal gagah. Betul kan? Tapi dia juga lemah lembut. Jadi siapakah? Tolong kalau ini sudah terlalu tidak bisa hinggap ilmu ini dalam diri kamu. Kamu kan masih punya anak kan? Tanamkan ini. Nah, orang yang berhasil itu, kamu sebagai perempuan atau sebagai laki, kamu tidak terjebak dalam tubuh jasadmu. Bunda perempuan sekali saya lihat. Tapi kalau suaminya pas pergi keluar kota, Bunda kan harus menjadi dua-duanya, feminin dan bayangin kalau kita terjebak wibawa terus. Paham? Menteri Kelautan siapa ya? Laki atau perempuan? Kapal-kapal asing tenggelam. Sebelumnya ada yang begitu. Lihat, negara ini harus memiliki pemimpin yang kerjanya mampu keluar dari tubuh jasadnya. Oke, kamu udah cocok? Oh, kamu udah nikah. Coba gini, kamu serius sekali orang ini. Kamu tahu, aku bercanda. Sini aku bisikin. Katanya udah kawin. Tiba-tiba yang feminim berubah menjadi mas. Enggak, aku mau bisikin. Kamu terlalu serius, aku udah bercanda. Orang serius itu nggak kreatif. Ya udah fotoin. Kamu nggak usah duduk. Ini dari sini dulu, dari sini dulu. Sekarang siapa yang duduk paling baris depan? Saya mau kasih hadiah. Yang bawa KTP. Yang bawa KTP maju ke depan. Yang baris depan, oke maju. Maju. Dikeluarin KTP-nya. Yang baris depan. Oke. Sekarang baris kedua nggak apa-apa, yang bawa KTP. Atau yang punya KTP 3 orang lagi. Oke, boleh mas. Mas yang di depan boleh. Sim, boleh sim. Sim jangan sim nembak. Keluarin KTP-nya dengan cepat. Keluarin KTP-nya dengan cepat. Nggak ada lagi perempuannya, satu lagi deh. Perempuannya satu lagi. Yang bawa KTP. KTP dibawa terus dong, Mbak. Hah? Kamu nggak bawa dompet, nggak bawa apa-apa? Bawa handphone, oke. Buka KTP-nya. Oke. Orang yang bekerja mampu dengan cerdas. Dia pertama, sebelum dia ngapa-ngapain pun, dia mampu ikro, melihat tanda ayat yang bertebaran di tempat ruangannya. Ikro bismi rabbika ladzi khalaqal insana min. Oke. Sekarang kau buka KTP-nya. Gini. Kamu nggak boleh nyantai lagi hidupnya ya. Kalau kamu nyantai lagi, simpen. Kamu hidupnya statis dan begitu-begitu aja.
Saya belum kenal nih Pak. Saya belum kenal. Saya belajar Iqra. Saya belajar Iqra. Turun, simpen. Kamu telah kehilangan cita-cita. Loh, maksud saya begini Mas. Kamu kan sudah nyaman di sini. Kamu tetap harus. Sorry. Kamu harus tetap punya cita-cita yang bernama sungguh hidup. Itu yang membedakan kau dan aku. Bukan jenis kelamin. Ya, oke. Enggak, iya atau tidak? Benar nggak? Kamu jangan di depan orang terus takut dipermalukan. Enggak, kamu orang yang saat ini Allah dengan cintanya yang abstrak memberikan di doang untuk menegur kamu. Gitu aja udah. Susah banget ya. Ini cuma ya dikit banget. Di luar sana harus banyak orang yang tahu. Mohon maaf. Aduh. Seperti A lagi ada masalah, seperti yang lain kan terlalu susah nutupnya. Kamu cuma segini biasa-biasa. Ya kamu sudah besar. Apa pesanku, kamu tidak boleh nyantai lagi. Ada waktu kosong, kamu jangan megang HP, tapi kamu gunakan untuk belajar. Walaupun dengan HP kamu gunakan dengan Google dan lain-lain. Itu aku hati-hati. Grup kamu kalau bisa cukup buat lah. Siapa ikut grupnya? Oke, kamu angkat. Tuhan di mataku udah gak bisa lihat. Oke, kamu juga terlalu nyantai. Kamu gak boleh banyak buang waktu lagi. Umur kamu berapa? 23. Kamu dengerin. Kamu udah gak remaja lagi ya. Kamu udah nikah belum? Tuh, kasihan lo ya. Saya 24 udah nikah. Ya, 23 udah punya belum pacar? Bener loh. Udah. Oke, balik lagi ke depan. Sorry. Tepuk tangan buat mereka nih. Gini, orang bilang kerja cerdas itu kerja yang berpikir, keliru besar. Orang yang disebut kerja cerdas itu, dia tentu harus kerja keras. Lalu kenapa disebut kerja cerdas? Karena dia memiliki konsep, ide, dan gagasan untuk 7 tahun atau 27 tahun ke depan. Visinya tidak lagi visi, tapi visio. Lalu orang ini bukan hanya kerja cerdas, kerja keras, tapi kerja Astagfirullah, ini saya mati dulu. Jujur aja nih, dapat order. Sorry. Dengerin, saya udah bilang tadi kalau saya udah punya pekerjaan cukup satu. Begitu saya dapat kayaknya 2 M. Masa dibilang saya Grab Pak? Tapi emang cocok. Anak gue itu Pak Guru sama dia ngomong emang cocok. Kamu tahu nggak sih ikhlas apa? Ini penting ya, ini akan membedakan kamu jadi atau nggak jadi. Wah, ini sulit ilmunya Pak. Semakin saya pelajari ini Pak, saya semakin tidak mengerti apa itu ikhlas. Tapi saya definisikan dulu. Ikhlas itu apa yang kita kerjakan, kita niatkan hanya kepada Tuhan kita. Setuju tidak? Ikhlas itu secara perbuatan menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Setuju nggak? Wih, di part ini kamu nggak gampang. Bapak mohon izin ya Pak. Bapak tidak berbuat bagus. Bapak disangka berbuat. Bapak tidak bisa dan harus klarifikasi, nggak bisa. Anda tidak melakukan sesuatu, disangka melakukan sesuatu, Anda tidak perlu klarifikasi, nggak perlu. Bisa apa kamu? Saya ulang ya Pak ya, mohon izin ya Pak ya.
Ikhlas itu menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Ini yang disebut puasa kebenaran. Puasa itu ada 3 ya Pak, menawan, haus, dan lapar. Anak Bapak puasa? Anak Bapak kalau bulan Ramadan puasa. Berarti kalau Bapak melakukan hal yang sama, mirip dengan anak-anaknya. Tapi Bapak tetap harus melakukan, dan bedanya Bapak tidak pernah rasa lapar. Karena Bapak tidak pernah berhenti berzikir. Yang kedua Pak, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'at Allah azza wa jalla. Siapa yang berpuasa di sini? Yang menahan egonya, nafsunya. Saya bisa jelasin Pak ya, Ustaz terlalu banyak cerita ini. Tapi tolong karyawan LKPP di sini semua, kalau kamu ingin bekerja cerdas, berpuasalah puasa kebenaran. Saat Bapak tidak melakukan sesuatu, Bapak disangka melakukan sesuatu, Bapak diam, Bapak sedang difit. Orang yang difitnah itu adalah orang yang teraniaya, dan orang yang teraniaya kalau dia berdoa ija. Tapi saya sayang orang tidak pada kuat di esensi ini. Dia ngomong mematasannya. Saat dia dipecat pun sekalipun tidak ada kejatuhan, Tuhan lagi menyeleksinya agar dia tidak di sini atau di sana. Karena saya mau beli audio kayak gini nih Pak. Ada malaikatnya. Bukan malaikat nih Pak, sudah tahu nih. Oh, ini jenisnya audio taxi. Kalau Bapak ke Singapura, kekencangan, gitu kan Pak? Taksi yang terlalu kekencangan bunyi kan? Bapak pernah ke Singapura dong? Iya bilang gitu dong Pak. Jadi kalau saya kencang, jadi saya nggak boleh ngomong kencang. Saat Anda tidak merasa benar dalam ruang kerja Anda, lalu Anda diam di dalam diamnya, bukan diam nahan, bukan, tapi dalam diamnya, maka yang maha benar itu akan menyelinap sebagai kebenaran yang paling absolut. Apa ada orang bisa berpuasa seperti itu? Saya mempelajarinya demi Allah, indah di antara keindahan. Kita kan ingin hidup kita tenang ya. Serius kan? Kita ingin menjelaskan bahwa kita tidak bersalah gitu ya. Rasulullah pernah ngomong ke malaikat, malaikat, kamu pernah tertawa gak sih? Malaikat kan serius banget hidupnya. Ya nggak Pak? Taat, tertib gitu ya, nggak pernah, nggak presisi, nggak melenceng. Rasulullah nanya, malaikat Jibril ya, malaikat Jibril, pernah nggak kamu tertawa? Begitu tuh ditanya ketawa, dia ketawa. Ya pernah lah. Saat bagaimana? Saat manusia mencari sesuatu yang tidak diciptakan di dunia ini. Apa itu? Ketenangan. Ulangi. Sekali lagi. Sekali lagi. Jadi kalau kamu kerja di sini tidak mendapat ketenangan, ikhlaskan diri kamu. Karena penderitaan itu identik dengan kesulitan, masalah, bahkan kemiskinan. Saat orang mampu menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, yang terlahir adalah kebahagiaan. Bunda tidak akan ada kehancuran kalau saya menjatuhkan Bunda. Tapi kita terlalu penuh saat kita dijelek-jelekin. Lo kan tahu kan gue gak begitu ini. Ngomong sama teman kita, lo kan tahu orangnya baik kan? Ditangis gitu. Curigailah kebenaranmu itu sebagai sebuah pembenaran. Tolong please, saya belajar ini dari para nabi. Rasulullah pernah melakukan ini ke Gua Hiro. Dia tidak lagi menghancurkan berhala-berhala yang menjadi 350 patung yang dipuja-puja, tapi dia berpuasa di Gua Hiro. Isa juga melakukan ini di gurun pasir. Musa melakukan ini di Bukit Tursina. Siddhartha Gautama Buddha pernah melakukan ini di belantara. Pernahkah kamu melakukan ini di masa hidupmu?
Ikhlas itu secara ruh, tadi secara definisi, secara niat, lalu secara jasad, lalu sekarang secara rohani. Ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi menghubung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Saya ulang sekali lagi ya. Kamu megang HP aja, kehilangan kamu. Kamu megang HP, harusnya ngomong. Nah itu Grab Pak, itu Grab. Ini Grab. Nah, kalau saya kan ada panggil Pak. Udah Grab, gak bisa silent lagi, kan dia bingung kan? Lucu Pak ya? Saya tuh coba. Oke. Sekali lagi ya, ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi menghubung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana. Kamu harus berangkat dengan ikhlas. Hanya orang ikhlaslah yang mampu menjemput ridhonya Allah dan akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Kaya dengan berkah itu awalnya teman seperjalanan mas, tapi dia berpisah di persimpangan jalan. Kaya ingin memiliki semuanya di dunia, tapi berkah kau boleh jadi cukup, tapi yang cukup itu tidak pernah ada habis-habisnya. Lalu ciri-cirinya apa orang ini kalau sedang beribadah? Doa apa aja boleh ya, tapi dia selalu berdoa. Apapun nama Tuhanmu, izinkan aku menyebutnya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu karena ridhomu. Saya mau tanya, Tuhan mah kaya tidak? Kalau saya kekasihnya, mungkin gak saya dimiskinkan? Saya orang kalau berdoa, ya Allah, suami saya mudah-mudahan ya Allah uangnya banyak, kata Allah terjadi. Loh Pak, doa itu berhadapan hati dengan Allah, tidak merintah-merintah. Bunda tahu gak sih hidup itu apa? Hidup itu sudah ditulis oleh Allah. Halo? Hidup itu sudah ditulis, kamu bakal jadi perempuan, kerja di sini, itu udah ditulis. Tapi belum dicatat. Ya Niki saya udah tahu Pak, kalau mau teriak begini. Ulangi lagi. Udah pernah ke Singapura ya? Sudah Pak. Saya sering bolak-balik ke Singapura Pak. Rumah saya di Ciputat ada Singapura toko sport. Ada. Tanya tuh. Tapi mau apa ya Pak dari Pak? Dicatat. Sudah ditulis. Teman-teman, please kasih tahu pada istrimu. Hidup itu sudah ditulis, tapi belum dicatat. Ulangi. Oh, no, jangan begitu ngomongnya. Tegang, tegas, staccato. Hidup itu sudah ditulis, tapi belum dicatat. Ulangi. Begini penjabarannya. Kamu akan keserempet, kamu akan dikecewakan, sudah ditulis, tapi belum dicatat oleh malaikat, rokib, dan atid. Begitu kamu, mohon izin ya Bunda, ada yang selingkuh bernama suamimu. Terus Bunda ngomong kasar, jangan bapak buaya. Buaya lah difitnah segala macam. Ada orang soleh gak masuk surga gara-gara menghina buaya. Tenang, laki-laki boleh lagi. Dalam sejarah reptil, binatang yang paling setia adalah buaya. Seumur hidup dia kawin cuma sekali sama pasangannya. Orang Betawi mencitrakan ini sebagai roti buaya. Kenapa laki-laki main perempuan dibilang buaya? Ayo. Jadi yang setia di sini sejenis buaya. Gak coba. Ya Allah, besok jadi karyawan ini. Bunda, begitu Bunda diserempet ngomong gini, sialan lo ya. Bunda akan disilam. Simbolnya merah, lambangnya api, tempatnya neraka. Tapi kalau Bunda ada yang selingkuh pada Bunda, Bunda mengatakan, astagfirullah ya Allah, salah apa aku ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, orang itu menjadi baik. Aku bacakan Al-Fatihah buat orang yang telah merugikan diriku. Tahu Bunda? Bunda dicontreng, warnanya biru. Simbolnya air, tempatnya adalah sur.
Ya Allah, berapa banyak kita telah mengumpat tentang apa yang telah dituliskan dan kita catat dengan ucapan-ucapan. Hidup cuma begitu doang, Pak. Nanti kita pulang bawa amal perbuatan baik. Dik doang, kamu nggak pernah nulis buku? Saya nulis. Mana bukunya? Ada. Mana? Dengar ya, kitab saya 3 ya. Quran, hadis, dan amal perbuatan baik. Ini sedang saya tulis di sini. Main sibuk nulis-nulis. Kalau mau nulis terserah. Tapi bagi yang tidak menulis, itu tidak menjadi wajib. Itu ikhlas. Ikhlas itu kita letakkan di depan, bukan di belakang peristiwa. Kalau udah kalah kita bilang kita ikhlasin ya, itu bukan. Oh enggak, kadang-kadang kita meminjam nama Allah, mah Bapak digores perasaannya dan dikecewakan perusahaan Bapak. Kita dihianati. Gak apa-apa ya mah, Tuhan tahu, Tuhan gak akan tidur, pasti dibalas. Bukan begitu kan? Mengatasnamakan, nggak perlu. Believe it or not. Ikhlas itu seperti buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Kamu sudah tidak senang dipuji-puji. Demi Allah, kalau di sini ada seorang istri yang berharap dipuji oleh suami, dia bukan kekasihnya, apalagi dipuji oleh atasannya. Bunda sudah punya anak tadi? Sudah. Siapa namanya tadi? Nama kamu? Oh, Ana. Ana. Ana, andaikan kau adalah istriku. Andai lu ada berkata ada. Mas, Anda ini jangan diedit. Ana, andai kau adalah istriku dan kita menikah pastinya dan kita punya anak, lalu kau menjaga anak kita. Bagiku kau tidak ada kelebihannya, biasa saja anak. Itu kan anak kita ya. Tapi kalau kau juga mampu menyintai anak-anak orang lain, bagiku kau bukan hanya orang yang pantas kucintai, tapi kau adalah makhluk yang wajib hidup di atas muka bumi ini. Tepuk tangan dong buat istri Anda ya. Loh, berapa banyak perempuan di sini yang menyintai anaknya lalu bekerja di LKPP? Hah? Hampir semua kan? Karena demi anak. Anak adalah perselingkuhan kita dengan Allah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sehingga belum waktunya pulang, kamu udah pikiran ke rumah. Woi, mau jadi apa LKPP ini? Jika ada orang bekerja tidak dengan keikhlasan. Aku kagum pada perempuan semua yang bekerja di sini. Tepuk tangan buat perempuan yang di sini. Tepuk sekali, tepuk setengah, tepuk 1,5. Khusus banget nih majelis Pak. Paut LKPP. Buka Pak di sebelah perpustakaan. Iya. Setuju ya? Kalau Sabtu buka, atau Jumat boleh. Memang boleh. Bunda, aku belajar padamu tentang keikhlasannya Bunda. Siti Hajar mengentakkan kakinya keluar air zam. Gratis loh. Habis nggak? Mata airnya banyakkan Indonesia atau Arab? Miskin mana Indonesia atau Arab? Disitulah aku belajar pada perempuan. Ternyata ikhlas itu memberikan sesuatu yang paling berharga walaupun kita tidak diberikannya. Ikhlas itu memberikan sesuatu yang paling berharga tapi kita tidak diberikannya. Lalu apa yang terjadi pada diri perempuan? Selalu khawatir. Kandung kamu sudah di sini. Bekerjalah dengan ikhlas dan tahu bagaimana caranya kau bekerja cerdas. Kepalin tangannya semuanya. Yang ingin kaya aja ya. Yang nggak mau ngangkat, malaikat buat dia miskin. Soalnya malaikatnya di sini dari tadi. Oke, yang mau kaya aja kan, Bapak juga. Bapak kalau nggak mau kaya turunin aja Pak.
Doa saya tidak ada yang tidak dijawab, Pak. Angkat, yang mau kaya aja ya. Ikutin kata-kata saya. Tangannya jadi topang-topang. Semangat. Hentak-hentakan ini ya. Oke ya, siap ya. Ingin miskin. Mau kaya nggak? Mau kaya nggak? Mau kaya nggak? Mau kaya nggak? Mau kaya takut miskin. Kalau langsung kaya namanya ngepet. Ya Allah, ini nih Pak, ini Pak. Ini nih kelihatan nih, kerja karyawan LKBP langsung mau kaya nggak bisa. Ikutin kata saya, gerakannya juga ikutin. Ikhlas ya, ikhlas ya. Ikutin, yang belakang aku juga lihat. Ya Allah, mudah-mudahan benar-benar ya Allah. Mereka yang mencari kaya, temukan dia kemiskinan. Ikutin makanya. Ingin miskin. Ingin miskin. Nah semua, Bapak sekarang tangan. Ya ikutin dulu, ikutin bukan pertanyaan. Ikutin ikrar. Ikutin cuma angkat Pak. Bapak dilihat Bapak. Tolong fokus ke Bapak. Mas bisa pindah nggak Mas? Bisa pindah nggak? Bisa pindah nggak? Siap ya? Ayo semua angkat. Panitia juga angkat. Ingin miskin. Mikirin perut. Turun tanganmu sudah. Ulang. Oke. Cut ya Mas ya. Kamera roll. Ingin miskin. Mikirin perut. Ingin hidup sederhana. Mikirin keluarga. Ingin kaya. Kaya hati. Kaya harta. Pikirkan sesama. Gimana bisa kamu kerja cerdas, kamu mikirin dirimu sendiri dan anakmu? Mana bisa? Ngaco. Pilihan sudah kuletakkan pada diri kamu. Kamu mau miskin, sederhana, atau kaya, itu terserah kamu. Coba diurut. Mana dulu yang paling bawah? Ada kaya, ada sederhana, ada miskin. Coba urut yang paling bawah apa dulu? Miskin. Yang kedua? Yang ketiga? Salah. Miskin sederhana. Mepet. Gak bisa. Miskin dulu. Baru kaya. Setelah kaya hidup sederhana. Salah. Begitu gak bisa kaya-kaya, Pak, kita sederhana aja, Pak, ya. Salah ini. Ya Allah, pantesan kau memanggilku ke sini, ya Allah. Salah, nak. Anak-anakku salah. Ini makanya sudah muda. Saya gak ke arah sana. Ya Allah, miskin dulu. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, tuntas. Tuntas ini sama dengan mukjizat istiqomah. Ulangi. Istiqomah. Istiqomah itu jauh lebih mulia daripada ribuan karomah. Kamu bisa istiqomah, aduh. Malaikat saja penjaga kubur libur untuk menyiksa kamu karena kamu adalah orang yang istiqomah dalam kebaikan. Jangan takut miskin. Jika engkau mengayakan orang, kaya itu sudah mendapatkan sunatullah dari Allah untuk mencari orang yang mengaya-ngayakan orang. Ketika engkau mencari bahagia, yang kau temukan penderitaan. Believe. Karena bahagia juga telah mendapatkan sunatullah dari Allah, mencari orang yang membahagiakan orang. Hidup jangan dibalik-balik ya. Jadi miskin dulu, lalu kah? Ulangi lagi. Yang pertama, miskin. Semuanya. Yang pertama, miskin. Kedua, kaya. Ketiga, lalu kamu terjebak dalam kerja cerdas waktu kamu bekerja di kantor. Ini rahasia nih Pak. Mohon izin Pak, yang nggak sepaham nggak apa-apa ya Pak ya. Ini sudut pandang saya. Saya mencarinya sendiri, bukan di buku. Hidup itu bukan untuk menyiapkan bekal di hari tua. Itu keliru besar. Mohon izin ya Pak. Hidup itu kita siapkan menuju usia 40 tahun. Mewah.
Berarti ambil gambar. Bapak udah lewat. Umur berapa? 58. Ambil. Sudah nasibu Pak. Dengerin. Cocok Pak. Insya Allah, ya Allah dibayar double ya Allah. Jadi orang cocok ya. Cocok dong, gak mungkin membuat saya jadi kaya. Tambahkanlah ya Allah. Pak, saya nggak minta sama Bapak ya Pak. Minta sama Allah. Insya Allah Bapak walinya Allah. Teman-teman, usia 40 Rasulullah telah meninggalkan dunia. Dia taklukkan dunia. Kamu tahu nggak? Ini peperangan. Kamu menaklukkan satu wilayah. Ikut nggak semuanya? Jadi kau taklukkanlah dunia itu. Maka dunia akan terseret. Believe it or not. Barang siapa yang usia 40 masih cari duit memang kita cari Pak. Pasti Pak. Tapi dia tidak tahu bahwa 40 itu nama Allah dalam urutan Asmaul Husna. Al-Hasi. Ulangi. Yang maha menghitung. Ilmu yang diletakkan oleh Allah di bumi ini yang paling suci Pak. Namanya matematika. Tes. 2 dikali 2 berapa? 4. Lihat, Bapak nggak mau nambahin. Oke, Ibu tinggal di Kanada. 3 kali 3 berapa? 9. Sama ya Bu di Kanada ya Bu ya. Oke, Bunda lagi sakit ya. Terus mau kecebur jurang. Terus ditanya, woi 4 kali 4 berapa? 16. Udah mau mati kan dia? Jadi kalau ada orang yang mengkhianati ilmu ini yang kelak akan menjadi tetesan al-sabar. Pak, Bu, Anda teraniaya dalam hidup ini, maka sampai mati terus bekerja Pak. Dipikir itu kan nabi, laki. Oh enggak, Khadijah itu umur 40. Saudagar kaya di tanah Jazirah Arab. Dia menikah dengan laki-laki usianya 25 bernama Muhammad. Umur 40 harusnya cari yang 45, saudagar yang lebih kaya. Dia hanya mencari pemuda jujur. Lalu perdagangannya gimana? Makin hebat. Orang bule menyebut ini the life begin for 40. Anda nggak bisa sholat selalu bilang bentong, Anda arba'in. Tahu arba'in ya? Sholat 40 waktu, nggak boleh putus. Nanti kamu akan terus sholat seumur hidup. Anda ingin jadi sakti, puasa di belantara 40 hari. Ada apa dengan angka 40 ya Pak? Bahkan kematian kita kalau kita jeli 40 hari menjelang mati, kita udah dikasih tahu. Iya benar, Nabi Musa 40 hari. Dia dulu. Begitu salam, naik nih Pak. Oke, cocok Pak ya. Nah ini bahaya sekali. Tolong kalau kamu sudah terlambat, ini didiklah kepada anak didik Anda. Siapa yang larinya menjumpai Tuhannya, Tuhan itu Ar-Rajak ya. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mumin, Muhaimin, Aziz, Jabat, Mutakabir, Al-Khali, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahab, Ya Rojak ke-17. Jadi kalau orang bule ini menyebut Sweet 17. Ketika umur 17, dianggap anak kita ini udah bisa memberikan rezeki. Maka dirayakan Pak, ini gak main-main Pak, ini saya belajar angka. Iqra. Kalau Anda tidak paham juga tentang ini, hari ini diresmikan di perpustakaan. Iqra warbukal akram allazi alamal bil qalam. Kalau kamu tidak paham juga membaca ayat tanda yang diberikan oleh Allah melalui perantara kalam. Perantara kalam. Perpustakaan ini banyak kalam. Pelajari. Jadi Pak benar Pak, kita suruh baca. Bukan Al-Fatihah dulu yang turun, tapi Iqra. Disuruh baca, tapi baca apa Pak? Ayat. Bacalah dengan nama Allah yang Maha Pencipta. Jadi baca dulu ciptaannya dia. Kalau kamu tidak paham juga, baru kamu baca itu. Kalau kita kan enggak, yang pertama kali harus calistung. Tahu ya, anak-anak kita harus belajar apa Pak? Nih, mantan kepala sekolah. Baca, tulis itu. Pak, hidup itu Pak, simple Pak. Meniru nama Allah.
meladani nabinya, dan menjauhkan yang dilarang. Apa ada nama Allah yang maha membaca, Pak? Mikir padahal nggak tahu. Nggak ada, Pak. Apa ada nama Allah yang maha menulis? Jawab. Nabinya nggak bisa baca, nggak pernah megang pensil. Tapi menghitung itu ada nggak? Ada nggak? Yang namanya nama Allah yang maha menghitung ada nggak? Ada. Urutan keberapa tadi? Ditaruh di akhir, Pak. Ditaruh di akhir. Harusnya bagaimana doang? Harusnya anak-anak belajar dulu Al-Khaliq, yang maha pencipta. Jadi anak-anak itu wajib, Pak, belajar tentang seni, kreativitas, karena dia mendapatkan percikan dari tetesan samudera penciptaannya Al-Khaliq menjadi orang-orang yang kreatif. Maka, Pak, kehancuran negeri ini, Pak, 3 hal. Yang pertama, tatanan bentuknya keluarga yang sudah tergeser dari akidah. Bapak pergi ke perkawinan ya, Pak. Tahun 2003 itu seorang suami menceraikan istrinya 33% karena KDRT, usia yang terjauh, terus beda agama, terus usia yang jauh dan kerja yang jauh kayak TKI gitu, Pak. Tapi tahun 2006 66% perempuanlah yang menceraikan laki. Ini dahsyat, Pak. Kan saya udah bilang tadi, mohon maaf ya, suami kamu selingkuh, kamu jangan minta cerai dong. Kamu tersungkur di atas sejadahmu atau pergi ke gereja, apapun agamamu, lalu kau bilang, Allah, kaulah kekasihku yang sesungguhnya. Kau yang tidak pernah mengecewakanku. Kekasih yang kau berikan bernama suami, dia selingkuh. Aku hanya ingin membacakan surat cinta padamu yang kau kirim kepada yang kau cinta. Aku tidak bisa membalas kebencianku dengan kebencianku lagi. Mohon maaf lahir batin ya Allah. Kamu baca, believe it or not, dia kembali, dan kalau dia putus, kamu akan diberikan yang terbaik. Tapi akan terjadi, kamu catat di pengadilan ini, perempuan semua gampang bilang cerai. Saya ngomong begini, Pak, kita lagi ngomongin kerja cerdas, Pak. Tapi kalau mereka bercerai, lalu sebagai karyawan Bapak, kerjanya kayak apa, Pak? Kalau rumah tangga kamu sakinah mawadah, nyaman, tentram, menghadirkan cinta, lalu mawadah, mampu menjaga mawadah gitu, Pak, mawadahi lingkungan, termasuk uang kantor, maka kamu tenang aja hidup. Kamu akan mendapatkan warahmah, pancaran sinar langsung tanpa perantara, sebagaimana pohon tinggi meninggi rendah-rendah, lalu mereka hidup berdampingan dan memberi manfaat. Adanya kamu di kantor ini, dan tidak adanya kantor kamu, nggak ada kamu di kantor ini, orang-orang kehilangan kamu dan kamu tidak tergantikan. Bapak pernah punya karyawan digantiin, ya biasa aja. Tapi ada yang pernah kehilangan sama sekali, Pak. Ada. Itulah yang disebut mukminin dan mukminah. Dimanapun dia berada menyenangkan hati orang lain. Jabatan orang lain tidak pernah dicuri, kedudukan orang lain tidak pernah dirampas, darahnya yang mengalir tidak pernah dikotori, keyakinan orang tidak pernah diganggu-gugat. Dan orang ini bedanya, kalau tidak ada sebagai karyawan, dia tidak tergantikan. Lalu apa bedanya orang pintar dengan orang cerdas? Orang pintar, Pak, bisa diirit, bisa diini, Pak, urut. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, di kelas banyak kayak gitu ya. Tapi orang cerdas, kepintarannya itu telah menjelma menjadi kemaslahatan di dalam kelasnya. Jadi orang cerdas itu cuma satu, siapa? Ketua kelas, bijaksana, dia adil, ciri-cirinya begitu. Ciri-cirinya begitu. Tapi dia tidak paling pintar, tapi dia bisa memberi pengaruh. Paham ya, Pak? Eselon 4. Ya, teman-teman, sekarang kamu umurnya berapa, Dok? Ya, kamu 30, ada 10 tahun lagi kamu menyiapkan itu. Bayangin ketika manusia diciptakan oleh Allah, ada waktunya loh, merangkak, berjalan, berlari, sekolah, belajar tentunya, lalu dia bekerja, dia menikah, dia mencari sumber hidupnya, lalu usia 40, kalau dikalikan 40 lagi menjadi 80, Anda sudah pikun tidak? Jawab.
Mumpung sekarang ibadahlah yang lebih baik. Sekarang nih Pak, saya naik Grab tadi ke sini. Dia seorang pengebor minyak. Kelakuan nyetirnya tidak seperti seorang supir. Baru duduk, lewat mana Mas? Macet nih semua. Ya iyalah. Terus lagi di jalan, saya numpang kencing dulu, dia kencing dulu. Saya kasih tahu nasihat, dia membantah. Kalau banyak Mas, orang yang sekarang sudah diseleksi, jadi kamu di LKPP ini, tolonglah, bersyukurlah. Orang yang bersyukur itu akan ditambah. Syukur adalah cara paling indah untuk meminta, believe it or not. Saya pernah Pak ngomong, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Ini kaki saya robek ya. Saya tetap berobat Pak kemanapun, tapi saya malu sama Nabi Ayub. Dia kaya raya, tapi ada belatungnya, tidak pernah dia pergi ke tabib. Habis sholat dipungutin. Jadi kalau saya sakit, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terima kasih Allah. Begitu saya bangun, Allahu Akbar, gara-gara sakit ini. Jadi bunda saya nggak pernah bilang, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya. Nggak pernah, demi Allah. Karena sakit adalah merupakan penyucian dosa-dosa kita agar ketika kita berhadapan dengan Allah tidak ada lagi perhitungan dengan itu semua. Gak pernah saya ada masalah apapun saya tetap berdoa, ya Allah jadikan aku kekasihmu. Apapun cobaannya, balik lagi ngomong itu. Jangan pernah deh setan-setan menggoda untuk saya berganti. Tapi begitu habis sholat Pak, kan saya dalam sujud tuh Pak yang ngomongnya Pak ya. Halo yang muslim, lagi sujud setelah alhamdulillah lalu istighfar, saya kan baca Al-Fatihah. Saya ngomong itu kan pakai bahasa Indonesia, lalu saya tutup dengan qul huwallahu ahad. Begitu saya bangun dari sujud kan begini posisinya Pak ya. Oke, ini kan kamu juga sholat di kantor ini. Begitu saya sholat gini Pak, selain saya mendoakan orang lain, titik. Kata Allah, siapa itu malaikat? Kau lebih tahu ya Allah. Makanya ku beritahu, orang itulah ya orang yang ku cintai. Dia berdoa tidak pernah untuk dirinya sendiri, kecuali dia minta aku menjadi kekasihnya. Sekarang yang muslim jawab, kekasihnya Allah siapa? Jawab, siapa? Yang muslim? Rasul. Kan kamu harus meneladani menjadi kekasihnya dong. Saat kamu bilang selon 2, selon 3, selon 4 berdoa, enggak dijawab, biasa aja, gue gak kenal lu selon. Begitu saya bilang seniman Pak, enggak dijawab Pak, biasa. Tapi begitu kau tersungkur, apapun pangkatmu, pikiran kita cerdas, kita cukup menjadi hambanya. Begitu menjadi hambanya, tidak akan pernah terputus Pak, sampai Adam. Karena yang diangkat derajatnya adalah hambanya yang ditinggikan sampai ke Siratal Muntaha. Anda ingin naik kelas? Jawab. Anda ingin naik kelas? Banyak pekerjaan yang dikerjakan. Ini saya segini dulu biar terjadi tanya jawab. Banyak waktu soalnya. Subuh ya. Biar Mas Andi juga ada kerjaannya. Oke? Tepuk tangan buat Mas Andi. Baik, book lover semua, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Teman-teman panitia bisa dibantu mungkin untuk mic. Nah. Mungkin untuk sesi pertama kita buka 3 dulu. Terima kasih hadiah ya. Oke. Ada hadiahnya nih book lover. Kita tunggu surprise-nya. Oke, untuk sesi pertama 3 penanya dulu. Silakan dari sisi sini dulu. Ada yang ditanyakan? Kita bagi 3 aja Pak. 1, Oh, bagi. 2, 3. Oke. Ada 4 sesi pertanyaan ini, ada 4 penanya. Mungkin dari yang sisi paling kiri saya dulu. Ada yang ditanyakan? Pada malu semua nih. Ayo. Mbak Eca. Boleh nih. Ayo. Silakan. Sisi Mbak Eca. Mbak Eca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Om? Sehat, alhamdulillah. Enggak sih, udah lama nggak dengar Om Ganteng apa istilahnya komunikasi kayak gini gitu sih ya. Cuma satu sih mungkin buat teman-teman juga gitu. Gimana cara kita biar tadi satu kata sih istiqomah itu Om jaganya, karena selama ini yang saya kenal gitu kan itu dari dulu dari 2008 kenal Om sampai sekarang gitu kan itu masih sama tuh istiqomah. Nah itu buat jaga kita itu gimana Om? Mungkin. Oke, buat Mbak Eka, mungkin yang sisi kita kumpulkan dulu. Om Ganteng mungkin yang sisi tengah ini. Ada yang ingin bertanya mungkin? Dapat hadiah ya? Nah, dapat hadiah ini. Bunda Ana mungkin? Oke, coba ya Bunda Ana. main tunjuk aja nih pokoknya. Silakan ya Bunda Ana. Bingung mau nanya apa. Oke. Keren banget pertanyaan. Hebat ini Bu. Oke, silakan ya, ini Bu Ira ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang sekali bisa dengarkan ya, yang membuat kita ya cukup tentang ikhlas. Cuman pertanyaan saya gini, kita dilahirkan kan sudah ditentukan ya, apa yang disampaikan tadi Om Ganteng. Tapi kenapa kita harus disuruh berusaha kerja keras? Kan sudah ditentukan takdir kita mengalami apapun sampai kita mati. Kenapa kita harus berusaha? Kenapa kita harus? Itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira. Yang paling ujung kanan ini yang banyak anak muda nih. Ada yang ditanyakan? Kayaknya ini, ayo. Ada yang tanyakan tuh? Kayaknya yang depan ini nih. Kita tanya ke Mbak Nadia ini. Silakan Mbak Nadia. Silakan Mbak Nadia. Diungkapkan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Ganteng ya kebetulan rumah kita dekat di Kusuma. Ini Mbak Nadia ini dancer juga Pak, Om Ganteng. Ya pinter nari ini. Enggak juga bohong. Oke. Yang mau saya tanyakan satu, yang tentang ikhlas. Emang kan banyak orang pasti bilang ikhlas itu sulit, ya kan? Memang pengaplikasian itu susah. Nah, saya pengen tanya cara dari Om Ganteng sendiri. Itu dari pengalaman. Ini ikhlasnya luas ya, bukan tentang religi atau apapun, tapi ikhlas secara umum. Dari Om sendiri, dari pengalaman, tolong ceritain ke kita contoh umumnya apa? Mungkin dari masalah hubungan, mungkin dari masalah umum, atau yang lain. Enggak, ini karena kita kan banyak anak muda di sini. Sepakat. Jadi gimana sih caranya? Ya bukannya curhat, tapi ya kalau boleh juga ada pengalaman dulu, kita kan nggak tahu. Ini termasuk sesi curhat Bu Nadia, silakan. Ya, ikhlas itu sendiri bagaimana? Karena jujur sampai sekarang masih agak sulit untuk ikhlas. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Nadia. Oke, satu lagi supaya apa? Ada yang tanyakan lagi? Ada yang tengah? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Om Dikdol. Kalau teman-teman tadi bilang Om Ganteng ya, karena kita sama-sama cowok, saya bilang Om keren aja ya. Oke, tadi istiqomah udah ditanya, ikhlas udah ditanya, hampir kehabisan pertanyaan ya. Saya pertanyaannya begini tadi, Om Dikdol sempat bilang hidup itu bukan nungguin bekal sampai hari tua gitu ya Om ya. Mungkin ada yang menarik ini buat saya. Ya, oke. Bagaimana agar tujuan hidup kita selaras dengan kesuksesan kita? Ya, itu aja Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini sudah ada 4 pertanyaan Om Ganteng ini. Jadi yang pertama tadi dari Mbak Eca, gimana sih kita supaya bisa menjaga istiqomah
Kemudian pertanyaan clear. Oke, silakan. Ica, assalamualaikum. Ica, manusia sama tumbuhan duluan mana hidup ya? Hah? Tumbuhannya, sebelum ada manusia ada tumbuhannya. Bahkan peristiwa Hawa dan Adam itu di bawah pohonnya. Jadi pohon itu harus kita baca sebagai ayatnya. Nabi Nuh juga membuat perahu dari apa aja? Dari pohon juga ya. Nabi Zakaria bersembunyi juga di balik pohon. Yang dihentakkan oleh Musa untuk membelah laut itu tongkat ya, terbuat dari apa? Pohon. Lihat, aku adalah sebuah pohon aja. Jujur ya, aku sebuah pohon. Akar aku itu adalah syariat. Aku melakukan ibadah semuanya, puasa, zakat dan lain-lain. Maka tumbuhlah tanaman itu sampai ke ranting-rantingnya. Dia melahirkan amal perbuatan baik. Kan kamu bertanya, Bang Dik kok bisa dengan kandang jurang doang selalu melakukan seperti itu? Akarnya Ica. Maka bonusnya adalah daun yang lebat dan buah itu yang disebut budi pekerti. Ica paham? Banyak Ica ternyata orang melakukan ini, bukan saya saja. Tapi pertanyaannya Ica pernah lihat nggak ada orang yang sholat, puasa, tapi masih nyuri, ngundang orang juga? Bener nggak Ica? Pertanyaan Ika, kan biar gimana bisa istiqomah. Yang membedakan pohon satu dengan pohon yang lain adalah dia sering disiram Ica. Dan air itu bernama zikir. Orang yang sudah bisa berzikir tidak ada putusnya dan selalu menyirami, maka pohonnya tumbuhnya lebih indah. Aku tanya sama Ica, nggak usah dijawab ya. Dari rumah sampai ke kantor, sampai tadi duduk, berapa kalimat tasbih yang sudah Ica ucapkan? Kalau pertanyaan ini ku jawab untuk Ica karena Ica bertanya, tolong yang lain koreksi. Dari kantor ke sini, setiap hari, berapa banyak kamu mengucapkan kalimat tasbih, salawat, berzikir, wirid? Kalau orang itu tidak melakukannya walaupun dia berkerudung, aku pastikan dia bukan orang yang telah merdeka dalam hidupnya. Maka orang itu akan istiqomah. Ini sebelah Ica, mohon izin ada kamera, aku ria, nggak apa-apa, aku mencari Allah. Kalau aku mencari pahala, ria itu sudah tekor, tapi Allah tidak pernah tekor. Begitu dia membuat ini. La ilaha illallah, la ilaha subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha. Knowingnya dia itu membuat aku terlelap tidur sampai aku di Mampang Perapatan. Jadi please yang udah sholat, yang pergi ke gereja, kenapa hatimu selalu rapuh pasang surut air laut? Kamu berhenti berzikir. Zikir itu tidak ada rukunnya ya, karena itu tabir ilahi yang harus diungkap sendiri. Cukup bicara. Jawab sendiri. Bunda, apa tadi? Kita kan sudah ditentukan, ditakdirkan ini. Kenapa masih harus berusaha, Bunda? Nasib Bunda dalam Al-Quran tergantung prasangka hambanya. Tapi takdir Bunda nggak boleh ngomongin, karena takdir itu pekerjaan Allah. Nasib harus kita rubah. Tapi takdir itu ibarat orang sedang memanah diri kita. Jangan katakan kita pasti akan mati karena kita diberikan akal, maka angkatlah perisai. Kalau Bunda mengangkat kardus dan tembus busur panah itu, berarti kita bodoh. Tapi kalau kita angkat baja dan dia tetap meleset kena jantung kita, itulah yang disebut takdir. Tapi yang mengucapnya bukan kita. Bunda lalu bertanya, kalau sudah ditulis ngapain kita berusaha? Manusia itu wajib ikhtiar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu. Tapi jangan terkecoh Bunda, kau tetap tergantung padanya. Jadi yang awas kita akan meleset adalah catatan-catatan tadi. Kalau udah tutup kita malas-malas aja, maka disilang kita. Malas ini orang.
tidak pernah berikhtiar. Maka doaku di doa yang lain untuk memimpin doa. Nanti perhatikan kalau aku disuruh doa menutup ini. Ya Allah, ikhlaskanlah hati kami untuk menerima apa yang telah menjadi takdir-Mu. Kuatkanlah kami dalam ikhtiar, belajar, dan istiqomah di dalam ibadah. Jelas? Yang berikut. Mbak Nadia nanya gimana sih caranya kita supaya bisa ikhlas? Nadia, konsen dengan pertanyaan ini. Pertanyaan kamu bagus kan? Nama-nama Allah ada berapa, Nadia? 99, Nadia. Nadia tahu nggak namanya yang terakhir? Siapa yang tahu? Namanya dia yang terakhir. Teman-teman yang muslim, tolong please man. Usia lu berapa? 18. Apalin aja sampai 18. Usia lu berapa? 23. Apalin aja sampai 23. 99 kebanyakan. Nah dia usianya berapa? 24. Apalin sampai 24. Nah dia tahu nggak nama Allah yang terakhir? As-Sabur. Ulangi. Artinya yang maha sabar. Ulangi. Jadi kalau Nadia tahu nih, sabar itu diletakkan yang paling akhir, Nadia. Sabar itu apa, Nadia, kira-kira? Sabar menurut saya itu tidak emosi. Sabar tidak melawan. Good boy. Jadi kita stay ya, dah nggak usah melawan, gitu ya. Gak ada masalah Nadia ya. Sabar itu adalah ikhtiar yang terus-menerus, zikir yang tak putus-putus, dan pikir yang terus dikikir sampai membelah isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Ulangi ya teman-teman ya, ini penting banget. Sabar adalah, ulangi, sabar adalah, semua, sabar adalah ikhtiar yang terus-menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir, sampai membelah isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Bayangin definisi itu ditaruh terakhir. Lalu sabda Rasulullah, Pak, tolong kalau saya salah. Nama-nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Siapa yang mengetahui rahasianya, kelak dia akan menjadi penghuni surganya Allah. Saya ulangi ya. Nama-nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Kok dibilang kurang ya? 99 aja kita nggak hafal ya. Tapi dibilang kurang 1. Siapa yang mengetahui rahasianya, kelak dia akan menjadi penghuni surganya Allah. Tahu nggak yang satu itu apa? Yang satu itu kita yang akan melengkapi namanya menjadi 100. Para wali udah ngomong tentang ini. Bandung Bondowoso menyintai Roro Jonggrang, lalu ada 100.000 candi, lalu Roro Jonggrang curang ketika ada 999 candi udah jadi, dia membakar menjadi fajar, lalu dia kecewa ditendang. Jadi lengkap candi Roro Jonggrang ke 1000. Udah tahu dong maknanya ini. Dan kamu yang muslim aku ingatkan, kamulah yang melengkapi namanya yang ke 100. Abu Bakar sudah beres. Abu Bakar as, julukannya apa? Abu Bakar as Siddiq, yang benar, yang membenarkan, karena dia dekat dengan yang paling benar, maka yang diucapkan benar, yang dikatakan benar, perlakuannya benar. Siddiq. As-Sabur 99, As-Siddiq jadi 100, beres tuh. Isa Al-Masih artinya apa? Yang terkasih, manusia yang tidak pernah tersentuh debu dan dosa. Bahkan Allah memberikan namanya Ya Kudus pada dia. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Ya Kudus. As-Sabur, Ya Kudus, beres. Isa telah ditemui Rasulullah di surga. Anissa buka. Lalu Rasulullah al apa? Semuanya? Apa artinya? Yang terpercaya. As-Sabur, al-amin, beres. Sekarang kamu harus melengkapi namanya dengan apa? Al apa? Kamu al apa? Kamu al apa? Alhamdulillah.
Muli gitu. Al apa? Al apa? Boy, al apa woi? LKPP. Al apa? Hah? Almarhum. Al Barkah. Al Berkah. Ayo al apa? Aluminium. Ini terima kasih ya pertanyaan Nadia ya, luar biasa Nadia. Tak jawab ya Nadia. Semua LKPP dan keluarganya di rumah, tolong ingatkan, kita semua harus pulang membawa nama yang melengkapinya sebagai penghuni surga. Al-Ikhlas. Bunda namanya siapa Bunda? Saya namanya Dik Doang Al-Ikhlas. Sekarang Bunda namanya apa? Irawati Al-Ikhlas. Mau ikhlasin nggak ikhlas. Nadia, sebut namamu sekarang. Nadia Yolanda Al-Ikhlas. Syahrul Ramadan Al-Ikhlas. Suryadi Al-Ikhlas. Arif Hermawan Al-Ikhlas. Dengan begitu kamu kerja di sini bisa menjadi karyawan yang cerdas. Kamu nggak usah. Nadia, tepuk sekali, tepuk setengah, tepuk 3,5. Nadia, sabar itu Nabi, Isa, Nabi, semua Nabi lah, termasuk Rasulullah. Belajarnya pertama, kita terakhir. Buktinya mana tuh dia ngangon kambing. Coba Nadia keluar dari AKP ngangon kambing coba. Kambing itu dikasih nama nggak nengok, dipanggil apa aja nggak nengok. Kita ngembala, kita dikotori di jalan kita. Betul nggak Pak? Pernah ngembala Pak? Pernah. Cocok. Sekarang saya yang bayar dia. Tahu Nadia? Para nabi itu belajar yang pertama, kita terakhir Pak. Jadi Nadia tak ingatkan sebagai sahabat, ikhlas itu ada 3 Nadia. Ikhlas harta, ikhlas ibadah, dan ikhlas cinta. Ikhlas harta dulu deh ya. Udah, kamu mengikhlaskan halaman depan rumahmu untuk ada tetanggamu yang setiap hari mengambil air dan lain-lain. Sudah, kamu ikhlas. Sudah, kamu ikhlas ibadah. Kalau yang usianya 40 tahun ke atas angkat. Kecuali bagus ya. Yang usianya 40 tahun ke atas angkat. Oke, thank you. Bapak usianya berapa Pak? No. Saya nggak mau menghinakan orang. Bapak usianya berapa? 30. Saya percaya. Penuaan dini. Oke, yang 40 nggak usah dijawab ya. Saya bertanya, tolong dijawabnya di hati. Yang usia 40, pernahkah Anda berpikir waktu belum mandi kan dimandiin, sudah bisa mandi sendiri dong. Lalu tahu dong mandi untuk apa, pergi ke sekolah gitu ya. Lama-lama kamu tahu mandi itu untuk menuntut ilmu dan lain-lain. Lama-lama kamu tahu mandi itu untuk ibadah. Lalu lama-lama kamu tahu deh sebelumnya kalau ketemu klien kita mandi gitu ya. Betul ya? Sejauh itu kamu lakukan, please deh. Sekarang kamu mandilah yang usianya di atas 40 tahun. Mandi 2:30. Kamu niatkan untuk berjumpa dengan kekasihmu. Di saat air terbaik mengeluarkan zatnya yang terbaik, kamu kucurkan sambil berdoa. Iri, dengki, amarah, hapus. Lihat deh kamu jadi manusia seperti apa. Tidak ada ucapanmu yang tidak benar. Tidak ada perbuatanmu yang lagi keliru. Semua jadi direct langsung. Sekarang ditanya, Tuhanmu siapa? Klien. Nama Tuhannya adalah klien. Jadi Nadia, ini belum ngomong cinta ya Nadia. Nadia Muslim atau lain? Muslim. Nadia tahu Aisyah cantik sekali Nadia. Tiba-tiba dia harus berbagi keikhlasan cinta Nadia. Pohon ini disenderin Nadia. Gak usah dibahas di Pak ini ya.
Pohon disenderin ke atas kecemburuan, memang geragas rontok Nadia. Nadia punya bapak, punya ibu, masih ada. Tiba-tiba pulang dari sini diambil Nadia. Nadia udah menikah belum? Nadia punya kekasih. Oke, lagi enggak ya? Katanya lagi enggak ya? Buat cowok dengerin. Masih ada kesempatan buat Nadia. Nadia, bayangin Nadia kalau mengikhlaskan itu. Lalu Nadia sekarang lagi kosong. Nadia malam nih pulang dalam tahajud ngomong. 2 dan 3 witir ya Nadia. Nadia yang pertama ngomong gini ya. Nadia mungkin gak pasti. Ngomong Nadia. Iya, dalam keadaan putus asa atas putus. Nadia ngomong, Allah, aku ingin berkenalan denganmu. Salam, Nadia berdiri lagi, ngomong, ya Allah, aku ingin menyatakan cinta padamu. Salam, ngobrol lagi, ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu. Lalu witir tutup, ya Allah, terserah mau dijauh atau tidak. Lihat apa yang terjadi Nadia. Kau akan diberikan kekasih yang paling terbaik dari kekasih yang terbaik. Sayangnya Nadia bukan dirimu. Banyak perempuan begitu putus dia pamer lagi, berduaan lagi, ngomong kosong. No. Nah, ini buat kalian yang masih utuh yang batal rumah tangganya yang simpel loh. Anda mau cari gampang kok. Indikasinya apa? Anda jauh dari orang tuanya. Dari mertua Anda nggak cocok, suami juga nggak cocok. Itu indikasi kamu bakal bercerai. Believe it or not. Ini partnya Pak, bukan ngomongin itu ya Pak. Kerja cerdas ya. Jadi saya nggak akan masuk ke situ. Tapi karena Nadia sedang galau. Oke, nggak galau ya. Nadia nggak galau. Rumah dekat ya, bareng ya. Oke. Ada satu lagi. Ya, ada satu lagi nih. Tentang tadi menyiapkan bekal di hari tua. Usia 40 tadi kan. Pertanyaan Mas yang terakhir itu gimana? Mas, kalimatnya begini Mas ya. Hidup itu bukan menyiapkan untuk hari tua, tapi untuk menjelang usia 40 ya. Usiamu berapa sekarang Mas? 30 ya, masih banyak waktu ya Mas ya. 30, alhamdulillah saya udah pergi haji ya Mas ya. Saya tidak bisa baca Quran, tidak ngerti sholat, melarat belangsa. Hidup Indomie terus ya, seperti ya. Genteng nggak lengkap, jendela masih belum dikacain. Ketika saya dapat uang senilai 45 juta dari iklan itu ya, iklan minuman segar dingin ya. Serius, believe it or not. Serius. Saya berangkat loh Mas. Waktu saya berangkat Mas, percaya nggak Mas? Waktu saya berangkat kan udah pasti 43 hari saya nggak kerja ya Mas ya. Saya pulang Mas, saya berangkat itu naik angkot ya Mas. Pulangnya saya dijemput sama istri saya pakai kijang. Saya nanya ini kijang siapa? Ini kijang kamu. Kan aku nggak kerja Bu. Iya, lagu tadi dikasih oleh Patrio. Dulu Patrio tahu ya? Ternyata nggak cocok. Terus dia minta fotonya, dikasih, aku kasih fotonya. Ternyata cocok dan kamu yang akan jadi bintang iklannya. Jadi Mas, lucu banget kalau ada orang usia 40 ini tidak menaklukkan dunianya. Jadi dari sekarang kamu udah berpikir ke sana ya. Kenapa harus ada kamu? Siapa nama kamu? Rian. Kamu nggak sembarangan loh Mas hidup Mas. Masa mati begitu aja? Pasti kamu punya tugas. Tugasnya Kayak ayam. Bukan aku yang ngomong. Jangan ayam-ayam banget nyamuk. Iya, jangan ayam-ayam banget kata nyamuk ya. Kalau ayam kampus aja lah. Ya, Riannya, kamu waktu masih panjang, kamu cari dia. Aku belum sholat loh Mas. Aku belum sholat, aku pergi haji. Jadi aku pulang dari haji belum bisa sholat. Tapi bedanya apa sama orang yang terjadi? Aku tidak bilang aku baik. Semuanya udah aku ceritakan keburukanku ya Bunda. Cuma ketika orang ingin jadi tamu-tamu Allah, aku beda. Aku ingin menjadi kekasih Allah. Yang berangkat ingin jadi tamu, tahu dong sikap tamu. Kok nggak disajiin, kok nggak dilayanin. Udah keluar 34 juta, 45 juta, 7 juta.
kok pelayanannya begitu? Begitu kan sikap tamu. Jadi Pak, apa yang terjadi saya lihat Pak. Orang Pak, masa begini karpetnya, masa saya 8 orang satu kot. Begitu Pak semuanya. Ini tanah suci, tanahnya Allah, tempat kita merendahkan diri. Mereka pada meninggikan. Justru saya nggak, dulu saya artis lah ya, waktu itu wajib penyanyi. Saya Pak nggak pernah nyapu, saya nyapu. Nggak pernah cuci piring, seumur hidup saya cuci piring. Jadi ada orang nasihat dari 9 orang yang udah pergi haji ini, 9 orang. Jadilah kau kekasihnya, jangan jadi tamu Allah. Jadi di sana pelaku saya kayak kacung, kayak budak. Orang beli oleh-oleh saya bawain Pak. Saya nggak bawa duit Pak. 5 real Pak, pergi ke Mekah, ada orang pengemis, saya tahan Pak. Dahsyat banget, miskin melarat belangsat saya pergi ke sana. Tapi begitu saya melayani orang di sana, para tamu-tamu Allah, saya adalah kekasihnya, maka dia melayani. Sekarang saya tanya, ada ratusan juta nggak orang yang sudah pergi haji? Jawab. Indonesia jauh lebih baik nggak? Yuk, jangan jadi tamu di LKPP ini. Jangan minta dilayani. Apa yang kamu bisa perbuat dengan kecerdasan kamu. Kerja keras, kerja cerdas, tuntas, ikhlas. Kalau Bapak Agus tidak adil padamu, kamu sudah beriman dong. Iman yang keempat apa? Oh, iman yang kelima, sorry. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari kiamat. Kalau beliau tidak berlaku adil, kamu sudah beriman. Ada yang harus kau percaya adalah pengadilan yang paling adil. Jadi kalau kamu tidak mendapatkan keadilan, nanti ada pengadilan yang saya lihat, dan kamu tetap istiqomah. Apa yang terjadi? Kamu dicolek di Hatta. Kerja di mana Mas? Ikut aku yuk ke Amerika. Bisa terjadi nggak? Bisa dong. Bisa. Beliau baru ke Singapura. Bisa ke Itali, bisa ke Swiss, main-main ke Ciputat. Thank you. Oke, thank you. Baik book lovers, karena mengingat waktu sudah hampir setengah 12 sesuai schedule dari panitia, mungkin untuk sesi tanya jawab kita tutup saja. Mungkin sebelum kita akhiri acara ini, mungkin closing statement atau apa yang ingin disampaikan Om Ganter ini. Saya ingin para pemimpin-pemimpin di LKPP ini Pak berdiri masa kita berdoa. Bapak boleh panggilin siapa-siapa orang. Boleh yang lain duduk aja. Yang Bapak mau panggilin silakan. Siapa orang-orang yang mungkin sorry. Tangan aku terlalu kecil dan mungil ya untuk merubah dirimu menjadi lebih baik. Tetapi yang punya kuasa hidayah, saya hanya menginspire. Untuk itu kita berdoa aja. Ini hanyalah sudut pandangku. Ini wuduku ya. Wudu itu tafsir ya. Kalau kamu mau sholat harus airnya bersih, betul. Kalau habis wudu saya nih kotor, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi kamu taruh dulu, kamu kumpulin air-air, kamu jernihin kembali di pasir, baru dia menjadi bening, baru kamu terima ini dengan baik. Jadi tadi itu cuma tafsir saya. Kumpulin begitu banyak tafsir, oke? Semuanya istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau berdoa tangannya jangan setara dengan kemaluannya ya, bisa diangkat. No, turunin dulu. Ini penting, turunin. Ada nama Allah ya, 1 dan 8 dalam Al-Quran. Ada ya? Coba lihat. Jadi berapa? 8 Mbak? Coba lihat ada 8. Pak, ini penting ya Pak, biar kerja Bapak lebih baik ya. Coba angkat tangannya kanan. Ada angka berapa ini? 1 dan 8. Jadi 18. Ada nggak sih, lihat nggak? 18 itu nama Allah dalam urutannya Ya Fatah. Ulangi. Yang Maha Pembuka. Jadi kalau berdoa, please jangan ditaruh di kemaluan. 1 tambah 8 jadi berapa? 9 nama Allah apa? Ya Zabar yang Maha memperbaiki dan Maha memperbarui.
Iblis yang bisa memperbaiki dia, bukan saya. Angkat tangannya. Yang kiri. Angka berapa sekarang itu? 81. Nama Allah apa? Al-Mutakim, yang maha membalas. Coba angkat tangan satu, buktiin. Angkat tangan satu. Angkat tangan satu. Tepuk tangan satu. Bunyi nggak? Jadi kalau gini minta ya. Bu, saya lapar, minta makan. Bu, saya haus, berarti minta minum. Jasad ya. Kalau dua itu mohon. Jadi kelarin dunia kamu, jasad kamu kelarin. 18 tambah 81 jadi berapa? Apa? 99. Nama apa itu? Apa tadi yang 99? Asma Husna. Artinya apa? Asal. Ya, jadi kamu tinggal dengan tangan kamu ikhtiar, ya Bunda. Jangan pernah taruh lagi tangan di bawah. Minimal pun kamu tidak dijawab, kamu berada dalam keberkahannya. Bagi yang beragama di luar agama Islam, silakan berdoa dengan cara dan keyakinannya. Salam cinta kasih dari kami. Salam haleluya buat Anda. Islam sangat mencintai Anda semua. Bagi yang beragama Islam, istighfar semuanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Kudus, ya Malik, ya Musawir, ya Mudakabir, ya Zabah, ya Bar, ya Ghafar, ya Ghafar. Allah, dari pagi ke siang ini indah sekali. Saya nyaris tidak tahu tempat apa ini dan lantai berapa. Tapi tempat ini mirip sekali dengan yang pernah kau ciptakan terdahulu, yaitu baterainya Nabi Nuh. Tempat berkumpulnya orang-orang yang telah kau pilih, yang menyatukan antara kebenaran dan cinta. Lalu sesuai dengan perintahmu, Iqra warbukal akram alaji alamal bil qalam, mereka meresmikan perpustakaan. Orang banyak tahu, banyak ilmu, dia tidak akan tersesat. Janganlah ya Allah perpustakaan itu ditinggalkan. Jangan pernah ya Allah Kau yang menggiringnya semua ke dalam perpustakaan itu. Dan tadi kita sudah bahas tentang kerja cerdas. Kami membimbingnya untuk kerja keras juga, kerja tuntas, kerja ikhlas, ikhlas bersamamu. Untuk itu ya Allah, dari awal hadirlah Engkau bersamanya. Di tengah perjalanan, saat dia bekerja, Kau jangan meninggalkannya, dan sebaliknya. Kuatkanlah ia semua dengan keyakinannya untuk tidak meninggalkanmu. Sehingga di akhir peristiwa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kita berjumpa lagi di surgamu, di pangkuan. Untuk itu ya Allah, ikhlaskanlah hati kami untuk menerima apa yang telah menjadi ridho-Mu. Ikhlaskanlah hati kami untuk menerima apa yang telah menjadi ketetapan-Mu. Ikhlaskanlah hati kami ya Allah. Andaikan kami tidak mendapatkan ridho-Mu ya Allah, berilah kami kekuatan senantiasa untuk selalu belajar, menguak rahasia ilmu yang belum terungkap. Ikhtiar, bekerja untuk sebuah amanah tanggung jawab bernama keluarga dan kemaslahatan. Lalu istiqomah di dalam ibadah ya Allah. Tingkatkanlah iman dan takwa kami ya Allah. Jangan menetap, terus naik. Untuk itu ya Allah, kami akan baca surat cinta yang Kau kirim dari Yang Maha Pencinta untuk yang dicintanya. Ini adalah samudra ilahi tanpa batas yang maha luas, tapi karena tangan kita angkat seperti ada jembatan tanpa jarak antara kekasih ingin berjumpa dengan kekasihnya, di mana doa-doa bertemu dengan pengiyakan. Ampunilah dosa-dosa mereka semua dan dosaku ya Allah. Terimalah segala ibadahnya ya Allah, yang wajib dan yang sunat. Jadikanlah keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan soleha, orang tuanya Kaulah yang baik, yang semaha merawat. Rawatlah ya Allah, panjangkanlah usia di dalam kebaikan dan kebajikan, dan matikanlah dalam keadaan baik kita semua ya Allah. Husnul khatimah dalam keadaan ibadah, dalam keadaan berjihad padamu. Sopan dan santun kita membacanya, lemah lembut, jangan terburu-buru. Fokus kepadanya, ikhlaskan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah.
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah yang Maha Baik, Allah yang penyayang, kabulkanlah ya Allah apa sayang padamu. Mereka pun juga begitu. Terima kasih Allah. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.